Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Khalid dengan NIM 103012400374. Nah, di sini saya akan mengerjakan dua soal tentang diferensial, turunan diferensial dan selang kemonotonan dan kecekungan. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita ke nomor 1. Nah, di sini kita disuruh tentukan nilai dari 2a plus 4 yang terdiferensial di titik x sama dengan 2. Nah, pertama kita harus mencari kekontinuannya atau kita menggunakan syarat perlu. Nah, di syarat perlu itu kita harus kontinu, dimana kalau harus kontinu harus limit fungsi x dimana x mendekati 2 dari kiri sama dengan limit fungsi x ketika x yang mendekati dari 2 dari kanan dan fungsi 2. Kenapa di sini 2? Karena menggunakan x sama dengan 2. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja limit dari kiri dan kanannya. Untuk dari kiri kita melihat dari tandanya a per x plus 1 ketika x nya mendekati 2 dari kiri sama dengan x. Kita menggunakan ini karena dia lebih dari 2 x plus 1 sama dengan fungsinya, karena di sini dia sama dengan 2-nya, x sama dengan 2-nya di menggunakan fungsi ini, maka kita tulis a per 2 1. Nah, di sini kita tinggal hitung, tinggal memasukkannya. A per 2 tambah 1, 2 pangkat 2 kurang 2 tambah 1 sama dengan a per 2 tambah 1. Kemudian kita tinggal menghitung, tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 4, 4 kurang 2 2 tambah 1 3. Nah, kita abaikan ini karena kita sudah mengetahui dua fungsi. Nah, ini untuk premis pertamanya. Kemudian kita untuk mencari diferensialnya, kita menggunakan syarat cukup, dimana ketentuannya itu turunan fungsi dari kiri harus sama dengan turunan fungsi x dari kanan. Nah, di sini kita mencari satu-satu saja biar tidak susah. Fungsi ketika x nya mendekati 2 dari kiri. Nah, untuk di sini kita tinggal memasukkannya, fungsinya x mendekati 2 dari kiri. Di sini menggunakan rumus fx kurang fc x min c, di sini harusnya c dulu ya. Nah, lalu kita masukkan saja ini ketika limit fungsi x mendekati 2 dari kiri.
harusnya tidak seperti ini. Sini langsung kita masukkan saja fx nya, ini a per 2 plus 1 dikurang dengan, karena dari kiri dia juga sama menggunakan itu, a per 2 plus 1 per x min 2. Nah, kemudian dari sini kita bisa masuk kalikan a per 2 tambah 1. Ini harusnya sudah nggak usah ya, karena kita sudah memasukkan minusnya, per x min ini menjadi a per 2 per x, sorry ini harusnya x, kurang a per 2 x min 2. Nah, setelah seperti ini kita kali silang, menjadi 2a kurang x a per 2x per x 2. Nah, di sini kita kalikan penyebut dan penyebutnya menjadi seperti ini, a x a per 2x kali per x min 2. Ini agar gampang saya jadikan seperti ini. Karena kenapa 1 per x min 2, karena di sini per 1 harusnya, cuma tidak ditulis, maka kita balikan karena dari aturan pecahan. Nah, setelah seperti ini kita kalikan saja ke dalam. Saya lanjut di sini, 2a kurang x a per 2x. Nah, kemudian kita keluarkan a nya, nah agar kita bisa membagi 2 ini, kita kalikan min 2 dikalikan min, per 2 ini habis, maka tersisa a per min 2x. Nah, setelah ini kita tinggal memasukkan x nya di, karena mendekati 2, min 2 kali 2 a per min 4. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian kita mencari, dari kanannya limit fungsi x ketika 2 dari kanan. Kita menggunakan rumus ini juga, maka kita langsung bisa mendapatkan limit. Nah, karena fungsi dari kanan itu x yang ini, x pangkat 2 minus x plus 1, maka kita tuliskan
X plus 1 dikurang FC nya tadi kita sudah dapat A per 2 plus 1 per X min 2. Nah di sini saya bisa merubah ini agar dia lebih sederhana dengan menggunakan persamaan ini. Maka kita ubah dia menjadi 3. Saya bisa seperti ini, plus 1 dikurangi 3 per X min 2. Nah di sini kita tinggal yang bisa dihitung X 1 kurangi 3 min 3 X min 2. Nah di sini kita bisa faktorkan, kita bisa faktorkan jadi seperti ini. Di sini min 1, di sini min 2. Nah karena ini sama, kita bisa bagi, jadi tersisa X plus 1, dimana X nya itu 2, maka sama dengan 3. Nah di sini karena kita sudah mendapatkan limit kiri dan limit kanannya, maka kita tinggal menghitungnya. Karena tadi limit dari kirinya A per min 4 sama dengan 3. Nah kita tinggal ini kita kalikan min 4 di sini dan di sini, maka di sini habis, sisa A sama dengan 3 kali min 4, maka di sini A sama dengan min 12. Nah ini adalah A yang sudah terdiferensial. Kemudian kita tinggal mensubstitusi ke nilai yang ditanyakan tadi, yang ini, mana 2A plus 4 itu kita tinggal masukkan dia sama dengan minus 4 minus 20. Nah itu adalah cara untuk menjawab nomor 1. Maka kita lanjut ke nomor 2. Nah kita lanjut ke nomor 2. Kita disuruh tentukan selang kemonotonan, titik ekstrem dan selang kecekungan, dan titik belok dari fungsi ini. Kemudian pertama kita mencari selang kemonotonan. Di sini kita menggunakan turunan pertama ya, 6x kuadrat minus ini kita turunannya 18 x plus 12. Nah di sini kita menggunakan titik kritis di mana x itu dia sama dengan 0, maka bisa menjadi seperti ini, x 6x per 2 minus 18 x plus 12 sama dengan 0. Nah di sini kita bisa sederhanakan dengan membagi 6, 3x plus 2. Nah ini sama dengan, kita di sini langsung kita tinggal faktorkan x, di sini
minus 1, di sini minus 2. Nah, karena itu kita titik pemotongannya di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, di sini kita melihat kemonotonannya, 2 titik, di sini 1 dan 2. Nah, kita tes di misalnya 0, karena dia mencari positif dan negatifnya, dia monoton naik atau turun. Kita menggunakan 0 biar gampang. 0 karena di sini 0 dan 0, 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 2 min 2. Jadi minus kali minus itu plus, maka di sini plus, di sini minus, di sini plus. Karena dia pangkat 1, makanya dia langsung terganti. Maka di sini fungsi X naik, monoton naik, ada interval minus tak hingga sampai 1 atau 2 sampai tak hingga, dan fungsi turun, monoton turun pada 1 sampai 2. Nah, ini karena dia plus maka dia naik, dia turun karena minus, kemudian dia naik lagi karena plus. Nah, kemudian kita uji titik ekstrimnya. Titik ekstrim menggunakan fungsi pertama tadi, fungsi 1, 2, 1 pangkat 3 kurang 9, 1 pangkat 2 tambah 12, 1. Hasilnya 5. Nah, ini karena dia titiknya naik, dia maksimal lokalnya 5 pada 5 titiknya 5. Kemudian kita cari 2 pangkat 3 9 pangkat 2 tambah 12 2. Nah, ini hasilnya 16 kurang 3 6 plus 2 4, dimana yang hasilnya itu 4. Ini adalah minimum lokal. Kemudian kita mencari salang ke cekungan. Nah, kita salang ke cekungan itu menggunakan turunan kedua. Jadi kita tuliskan dulu yang turunan pertamanya, kemudian kita turunkan lagi 12x. Nah, kita menggunakan titik kritis yaitu dengan sama dengan 0. Jadi 12x sama dengan 18 dan x sama dengan 18/12. Nah, ini kita bisa bagi dengan, agar dia lebih sederhana, bagi dengan 6, 3/2. Nah, ini adalah titik X nya. Nah, titik ke cekungannya. Kemudian kita uji dengan turunan kedua. Kita menggunakan turunan kedua.
ini 3/2. Nah kita lihat nih, karena di sini 0, maka kita masukkan 0 saja. 0 kali 12 0, jadi dia min kan, jadi di sini min, di sini plus, maka dia di sini cekung ke bawah dan ini cekung ke atas. Nah maka fungsi X cekung ke atas pada interval minus tak hingga sampai 3/2, dan fungsi cekung ke bawah pada interval 3/2 sampai tak hingga. Kemudian kita melihat titik beloknya, karena di sini karena terjadi perubahan kecekungan di kiri dan di kanan dari X sama dengan 3/2, maka ya 3/2 fungsinya 3/2, dia bakal biar lebih kelihatan kita tuliskan di bawahnya saja. Maka kita uji dengan masukkan X nya itu sama dengan 3/2 nya ya. Di sini kita masukkan 3/2 3 9 3/2 pangkat 2 12 3/2. Nah kita tinggal pangkatkan 2 7/8 kurangi 9/4 tambah 12 3/. Nah kita bisa coret ini 4 dan ini 6, maka kita bisa tulis 7/4 9, langsung kita kalikan saja, 81/4 tambah 6 kali 3 18. Nah di sini dijadikan pecahan saja biar lebih gampang. 4 minus 81/4 tambah ini berarti dari 36/2. Nah kita samakan penyebutnya 4, maka di sini 27 81 tambah 3 6. Nah di sini kita tinggal jumlahkan saja. Ini hasilnya 18/4. Ini kita bisa bagi 2,
ya menjadi 9/2. Nah, maka dari itu kita mendapatkan titik belok pada 3/2 sampai 9/2. Ini adalah titik belok. Dan seperti inilah caranya untuk menghitung nomor 2. Sekian dari saya. Nah, itu adalah 2 cara saya untuk menghitung 2 soal tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.